Shalom, shalom, selamat siang, selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama dengan kalian guys pada kesempatan sore hari ini. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya, dimanapun kalian berada guys ya. Oke ya, kembali lagi bersama Bang Joel di channel ini guys ya. Semangat selalu, sehat selalu, dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu ya. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini ya kawan-kawan, kita akan bersama-sama ya kawan-kawan ya melihat dan mendengarkan ya bagaimana aksi Edis TV ya yang sangat mantap jiwa ini guys ya. Ya berani dikeroyok kawan-kawan ya hadapi satu persatu lawannya itu dengan begitu bagus kawan-kawan ya. Oke, kita akan langsung aja simak guys ya. Yang baru bergabung di channel ini, bantu Bang Joel like, subscribe, dan share video ini ya guys ya. Yuk kita langsung simak aja ya. Bentar ya. Oke, kita dengarkan baik-baik. Oke. Ya ini Bang, ini Pak Reza ini sudah mengaku dia menuhankan Muhammad, sedangkan dia Muslim nih Bang. Iya Kak Pak Reza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tuhanmu? Betul. Dari mana? Kapan, di mana dikatakan Tuhan Muhammad? Oh, oke Bang Edis. Coba Abang sampaikan dulu. Kemana dia? Abang? Kamu lah. Ya Abang lah yang jelaskan, Abang kan yang Muslim. Iya, Abang yang Muslim. Kalau saya itu Muslim Bang, lebih tahu harusnya. Ya betul. Yang jelas kalau saya itu Bang, makanya saya menuhankan Nabi Muhammad. Begini ya. Sebelum sampai saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, secara otomatis saya itu harus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, kalau Nabi Muhammad tidak ada, bisa jadi saya itu sampai kepada contoh Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus. Bisa jadi Bang. Tanpa saya mengenal Nabi Muhammad. Dan segala perintah ataupun cara-cara yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu yang saya ikuti. Itu yang saya patuhi. Dan ada hadis yang mengatakan, apabila Nabi Muhammad itu berkata, berarti dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini definisinya Bang, makanya saya berani mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan saya. Baik, gitu Bang. Berkata dan bertakwa sama. Kenapa Bang? Berkata dan bertakwa ya tadi ya? Bukan, di firman Al-Quran itu kan ada itu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah. Dan di sini saya jujur ya, saya belum pernah apa Pak? Mengatakan ataupun mempunyai hadis. Di mana Muhammad mengatakan? Oke, di sini saya minta tolong kepada Bang Edi yang paham tentang kenapa hadis Bang Edi? Kamu lah yang kenapa Bang Edi tahu? Kau Reza. Ya, di dalam An-Nisa 80 misalnya, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi dalam sudut pandang Pak Reza ini, setelah dia diskusi panjang lebar dengan saya, dia meyakini bahwa Allah itu hanyalah bayang-bayang. Waduh. Jadi yang sosok nyata, Tuhan yang nyata di dalam agama Islam menurut Pak Reza, dan dia sudah setuju dengan saya, itu adalah sosok Muhammad, bukan Allah. Allah itu hanya bayang-bayangnya Muhammad saja. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Reza. Iya Bang, betul Bang. Itu paham saya ya. Itu bukan paham Islam Bang. Bukan, itu paham saya. Iya, paham kamu kan? Iya, saya paham saya. Berarti kamu bukan Muslim dong? Oh. Akidahmu apa? Apa itu iman? Apa itu iman? Iman berarti keyakinan. Hah? Keyakinan. Keyakinan? Ataupun kepercayaan. Ya, iman. Iman? Iya, iman itu apa? Apa itu iman? Keyakinan ataupun kepercayaan. Kepada siapa? Tuh, iman kepada iman ini banyak Bang. Iya. Ke harta bisa juga kita beriman. Iman ini banyak, tergantung kita.
Iman kepada siapa? Kalau saya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Nabi Muhammad saya beriman, Bang. Ya, begitu. Terus kalau Rasul dan Nabi itu apakah Tuhan? Kalau menurut Abang dia gimana? Kalau menurut saya dia Tuhan. Bagi saya. Terus Tuhan ada berapa, Bang? Oh, Tuhan ada berapa? Begini, Bang ya. Makanya saya berani menyatakan ini. Begini ya. Tuhan ada berapa? Ada dasarnya. Ya, Bang. Tuhan ya? ada berapa? Tunggu dulu. Jangan marah-marah lah, Bang. Santai, Bang. Maksudnya, Diskusi kita bagus, Bang. Ini hak dia loh. Dia berhak, dia punya pendapat. Dia sebagai orang Islam, dia berhak. Mana? Itu, Bang. Oke. Mau Abang dilanjutkan? Biar saya jelaskan. Siap. Dasar saya, Bang, sebagai seorang Islam, makanya saya berani mengatakan itu, ialah di situ pernah sebagai Islam itu, dasar kita sebagai Islam adalah mengucap 2 kali syahadat. Kan begitu kan, Bang? Ya. Oke. Jadi begini, Bang. Di dalam Setelah beriman loh ya. Setelah beriman loh ya. Di dalam syahadat itu, saya simak, Bang, kata-kata itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh. Terus kenapa Muhammad Tuhan? Berarti Allah itu, Bang, kalau saya mengatakan ya, saya pribadi mengatakan tak akan pernah saya mengatakan itu Allah Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa digantikan namanya. Tetap Allah, Bang. Allah yang Esa. Ya. Tak boleh diganti namanya, Bang. Itu dia, Bang. Paham saya ya? Ya. Terus Kan lepas. kenapa aku bilang Muhammad Tuhan? Tuh. Makanya, Bang, gini, Bang. Saya kan makanya mengatakan itu ke sana tadi. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang pantas kita apakan itu ya Allah. Tuhan sang pencipta, Allah sang pencipta alam semesta, segala-galanya, yang Esa. Arti daripada Esa, Bang, kalau menurut saya nama itu tunggal, tak boleh diganti-ganti. Ya Allah, tetap Allah. Jangan kita ganti kepada Tuhan ataupun Tuhan. Tuhan ini, Bang, pengertiannya banyak ini loh, apalagi kita lihat di KBBI. Begini, Bro. Ya. Yang kau anggap Tuhan kan tadi Muhammad, sayang. Betul. Nah, terus kenapa kau bilang Muhammad itu Tuhan? Nah, tapi sudah saya katakan, Bang, dasarnya. Kan tidak ada Tuhan selain Allah, kau bilang. Betul. Berarti tidak ada yang lain kan? Iya, Bang. Pas. Apa arti tidak ada? Apa arti tidak ada? Bukan tidak ada, Bang. Tiada Tuhan. No. Tiada Tuhan. Itu dia, Bang. Berarti tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan. Tidak ada kan? Bisa saya bantu menjelaskan? Silakan, Bang. Baik. Bang Edi. Jadi begini, keluarga, gini ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan Tuhan, tapi bahasa Arabnya itu kan di situ ilah. Setuju? Iya. Pengertian ilah itu sendiri apa sebenarnya, Pak? Enggak, kita bahas Tuhan lah, Bang. Ilah iya, juga Tuhan. Makanya gini, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Sementara syahadat itu kan bukan bahasa Indonesia, betul? Syahadat bukan bahasa Indonesia. Ya, waktu abang ucapkan itu kan dalam bahasa Arab itu. La ilah itu kan bahasa Arab, ya kan? Iya, itu tulisan Arab. Iya betul, Tulisan tapi Arab di dalam bahasa Arabnya itu tertulisnya kan ilah, betul? Iya, dalam bahasa Arab, iya. Tapi ilah itu Tuhan. Jadi maksudnya begini. Jadi Muhammad itu juga ilah, dia itu juga Tuhan juga. Nah, kenapa dia bisa Tuhan? Begini pengertiannya. Begini, dia bukan Allah loh. Muhammad itu bukan Allah, tapi dia Tuhan. Loh, Tuhan mana? Nah, makanya dengerin, gini. Dengerin, biar paham, dengerin. Pak, keluarga ada Quran di situ? Tidak. Oke. Disebutkan dalam Quran di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45. Bunyinya begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah atau sebagai Tuhan.
Nah, pertanyaan saya kepada keluarga begini, siapa yang dijadikan mereka sebagai Tuhan di situ? Mana ada surah berapa? Surah apa itu? Nah, makanya tadi saya tanya kan Pak, Bapak ada Quran di situ karena saya tahu orang-orang seperti Bapak ini tidak ngerti Al-Quran. An-Nisa. Makanya tidak sadar-sadar kalau Pak keluarga ini menuhankan Muhammad. Oke, An-Nisa ayat berapa? Bukan An-Nisa, Al-Jasiyah atau surat yang ke-45. Oke. Ah, surat Al-Jasiyah aja Anda masih merasa asing kan? Iya. Ah, surat ke-45. Ya, ayat ke berapa? Ayat ke-23. Baik. Saya mengerti kenapa Pak keluarga tidak sadar-sadar menuhankan Muhammad. Karena ya mohon maaf. Karena nama surat aja merasa asing. Isinya saja tidak tahu gitu loh. Siapa yang merasa asing, Bang? Tadi saya bilang surat Al-Jasiyah. Tapi surat apa? Kebingungan. Loh, saya mengatakan surah apa karena saya tidak dengar, tidak jelas. Oke, baik. Oke, langsung saja. Surat ke-45 ayat ke-23. Silakan dibaca. Tahukah kamu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Oke. dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Oke. Pertanyaan saya di situ. Oke, pertanyaan saya di situ. Siapa Tuhannya mereka itu? Siapa Tuhannya? Allah. Duh, kok gimana sih? Coba dibaca lagi. Tahukah kamu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, berarti siapa Tuhannya orang itu? Kan tahukah kamu, ya toh? Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tahukah kamu? Oke. Itu baru pertanyaan, ya, Bang. Orang di situ ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya. Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahukah kamu? Tidak ada lah. Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya saya bilang Pak Reza, orang-orang seperti mereka ini nggak sadar-sadar memang gitu loh. Bukan maksudnya. Karena isi, Bang. Coba dibaca selesai dulu Pak. Ayat ini kan begini Bang. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya tuh, saya tidak tahu. Kalau Muhammad tahu. Enggak, bukan masalah Anda tidak tahu gini loh. Anda itu diberitahu tentang adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, kalau itu iya. Nah, berarti pertanyaan saya, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau Allah mengatakan itu, Allah yang lebih tahu, berarti ada. Ada. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kalau gitu siapa Tuhan mereka? Hawa nafsunya. Nah, itu. Dari tadi kan cepat kita kalau kayak gini. Nah, berarti Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, betul? Iya, menurut. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa kok disebut bahwa hawa nafsunya itu Tuhannya? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Apa? Mengikutinya. Saya tanya sama Anda mengikuti Muhammad nggak? Loh, konteksnya beda. Sebentar, dijawab dulu. Anda mengikuti Muhammad nggak? Saya mengikuti Muhammad tentang. Ayo, berarti Muhammad itu ilah bagi Anda. Dia itu bagi Anda Tuhan, ilah yang harus Anda ikuti, yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda cintai, yang harus Anda utamakan. Di sini, bukan bagi Anda Muhammad itu segala-galanya loh. Bagi Anda Muhammad itu sama seperti Allah derajatnya. Gimana? Bego banget lu memahami sesuatu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Gini saya tanya sama Anda. Gini saya sama Anda. Sama aja. Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu adalah. Enggak, Muhammad enggak perlu ditaati. Sebentar, jangan beli dulu. Siapa yang harus Anda taati? Allah. Muhammad enggak perlu. Muhammad juga perlu saya taati. Ya berarti dua-duanya. Makanya saya bilang, kamu itu mustahil mentaati Allah itu tanpa mentaati Muhammad dulu. Yang di depan itu malah Muhammad.
orang tuaku pun saya taati, Bang. Baik, kita tes. Kita Kalau tidak orang tua taat. Anda, dengar, saya tes. Apakah itu bohong atau tidak? Kalau Ya. orang tua Anda menyuruhmu untuk menceraikan istrimu, kau lakukan nggak? Kalau orang tuaku menyuruh saya menceraikan istriku, Kau lakukan nggak? saya kembalikan, Pak, kepada hukum Enggak, Allah. dijawab dulu. Jangan berbelit. Kau lakukan tidak perintah orang tuamu itu? Bang, di Al-Quran. Aduh, jangan berbelit-belit, Pak Reza. On cam Pak Reza, biar jelas kita. Orang tua Pak Reza. kita pun, Halo Pak Reza. Yes. Sebentar, Pak Reza biar saya suruh on cam dulu, biar jelas kita diskusi. Halo Pak Reza, biar saya sambung. Oke. Tadi kan Anda mengklaim bahwa Anda patuh. Memang betul, kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan kepada bos, kepatuhan kepada presiden, itu ada batasnya. Ada batasnya dia. Betul. Nah, sekarang saya tanya, kepatuhan Anda kepada Allah ada batasnya nggak? Kalau kepada Allah tidak ada batasnya, Bang. Nah, makanya itu, kepada Muhammad pun nggak ada batasnya. Anda itu nggak bisa bantah perkataan Muhammad. Iya. Betul. Makanya saya bilang Muhammad itu ilahmu. Dia itu Tuhan bagimu, ilah bagimu. Beda, bosku. Loh, beda. Ini makanya nggak sadar-sadar nih kayak begini. Loh, kenapa mesti sadar? Kan jelas, Bang. Bang, Siapa gini ya. Tuhan, siapa Muhammad, Bang? Oke, gini Bang. Kita nggak bahas siapa Tuhan, siapa Muhammad. Gini loh, gini. Dengar ya, gini. Kalau Muhammad itu rasul, kemudian Musa itu rasul, apakah Muhammad itu Musa? Kan tidak. Nah, iya. Nah, tapi dua-duanya rasul dia. Statusnya dua-duanya rasul. Nah, sekarang begini, Iya. Bang, coba disimak ya Bang ya. Gini Bang, biar enak kita diskusi. Gini Bang, kalau ada seseorang namanya si Fulan, dia patuh, tunduk mutlak kepada segala perintah iblis. Pertanyaan saya kepada Anda, siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai Tuhannya atau sebagai ilahnya? Iblis. Betul. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Taat mutlak patuh kepada segala perintahnya. Muhammad itu, Bang. Jangan Muhammad itu, Anda loh. Anda melakukan itu nggak kepada Muhammad? Anda patuh, taat, tunduk mutlak secara 100% kepada segala perintahnya. Iya, saya melakukan. Makanya dia itu ilahmu. Dia itu. Gimana sih? Bego. Loh, yang nggak nyambung itu Anda loh. Yang nggak nyambung itu Anda. Gimana Anda ini? Sekarang begini, Bang. Jadi kalau kamu taat kepada siapa, itu Tuhanmu ya? Gimana? Kalau kau taat kepada siapa, patuh kepada siapa, apakah itu Tuhanmu? Mutlak nggak saya taat kepada dia? Siapa? Anda bilang, kalau saya taat kepada siapa, berarti itu Tuhan. Saya tanya dulu, mutlak nggak saya taat kepada dia? Kalau saya memberi ketaatan semutlak kepada dia, iya. Kalau saya memberikan ketaatan mutlak, dia bilang gini, misalnya, kamu meninggal di sana, pergi kamu ke perang, dan meninggal kau di sana, lompat kau dari jurang, jangan disuruh saya makan, kau makan kotoran, saya lakukan. Kalau segala perintahnya saya lakukan, artinya saya sudah jadikan dia itu sebagai ilah saya, sebagai Tuhan saya. Bang, itulah sebabnya kita berbeda, Bang. Antara Anda Kristen nggak berbeda kita, Anda yang nggak nyambung atau pura-pura nggak nyambung. Gimana sih? Tidak, Bang. Tuhan itu satu, Bang. Tuhan ini kita bukan bahas jumlah Tuhan itu berapa. Ilah itu di dunia ini ada banyak. Hawa nafsu bisa jadi ilah, uang bisa jadi ilah, Allah bisa jadi ilah, Isa bisa jadi ilah, manusia bisa jadi ilah. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan, Anda tempatkan itu di mana, gitu loh. Ketika Anda membuat uang itu segala-galanya bagimu, Anda bangun untuk uang, hidup untuk uang, mati untuk uang, segala sesuatu Anda lakukan untuk uang itu, maka uang itu sudah jadi ilah bagimu. Bukan ilah, Bang. Mentuhankan. Iya, maksudnya itu, Bang. Hawa nafsu itu boleh dikatakan, Bang, mentuhankan. Beda loh, kalau kau mengatakan ilah itu Allah, Bang. Sulit ini. Coba dicek tadi Al Jazeera 23 tadi. Kamu yang sulit, sayang. Bukan, dicek Al Jazeera 23 tadi, coba, ayo. Kalau kau menyuruh saya kembali mengecek ini, ya toh tadi saya sudah bacakan. Kau masih bingung? Bang, itu kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia terjemahannya. Dicek coba bahasa Arabnya apa itu? Bang,
Ini Allah loh ya. Allah itu mengatakan. Bukan Bang, itu kita nggak ngomongin Allah loh Bang. Kita nggak ngomongin Allah, kita ngomongin ilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi Tuhan. Bang, kita baca Al-Quran itu. Ini makanya orang-orang awam nih sukar ngomong sama orang awam ini. Ini Pak Reza ini dia karena sering berguru dengan saya, dia masih Islam sampai detik ini, dia masih Islam. Dia ngakuin kok bahwa dia menuhankan Muhammad. Muhammad tuh ilah dalam hidup dia. Gitu loh, yang harus kepadanya Anda patuh, tunduk mutlak kepada dia. Saya tanya kamu dulu, atau begini, saya tanya kamu aja langsung lah, nggak usah saya salah. Silakan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada banyak Tuhan di muka bumi ini, termasuk iblis juga Tuhan. Bagi orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhannya. Ya, ilah ada berapa? Ada banyak. Ilah itu kan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Abang, ilah itu Allah satu-satunya. Ini sulit ini. Menyamakan dengan ayat ini, surah ini. Berat ini sulit. Bang, ya. Kalau Kristen. Enggak, saya tanya dulu sama Bang keluarga coba. Saya tanya sama Abang nih, Bang. Gini, Bang. Abang ada latar belakang belajar agama Islam enggak? Loh, saya pengajar bahasa Islam, Bang. Aduh, pengajar bahasa Islam kok seperti ini? Iya, Bang. Saya jadi semakin percaya bahwa ajaran kalian itu, maksud saya pendidik kalian itu rendahan semua kalau kayak gini caranya. Anda mengaku seorang pengajar Islam, tapi Anda tidak tahu definisi ilah. Coba, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Kata Tuhan dalam Quran itu, yang terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari kata apa aja? Begini. Kamu tidak ada urusan saya menjelaskan. Dapat apa dia ini? Dapat apa? Ada yang kasih dia gift itu banyak sekali tuh, apa itu? Tidak ada urusan saya berbicara dengan kau tentang masalah itu. Enggak, saya cuma iseng aja. Mungkin siapa tahu ada orang salah kasih gift, enggak apa-apa lah. Oke, terus enggak apa-apa. Ayo. Gini, bro. Gini, sama ya. Anda Kristen mau ngajarin Islam. Salah loh, Bang. Bang, enggak salah, Bang. Saya 13 tahun lamanya mendalami Quran. 13 tahun waktu saya habiskan untuk mendalami Quran. Terus kenapa kau mau mengajari Islam? Karena Anda tidak mengerti isi Quran. Enggak, saya tanya kau Kristen enggak? Betul, saya Kristen. Oke, kamu misalnya ini, kalau saya bicara nih, ikan, kamu mau ngajarin berenang itu ikan? Enggak seperti itu konsepnya. Loh, kamu kan Kristen. Beda. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya kemampuan yang sama untuk menelisik satu buku. Ya, saya telah menghabiskan waktu 13 tahun lamanya untuk mendalami Quran. Oke, Bang. Agama itu kan Islam, Kristen juga agama tidak? Pengertian agama apa maksud Anda? Sebentar, saya tanya kamu. Islam kan agama. Ya, nanti yang kamu maksud agama itu apa? Kan agama Islam. Agama Kristen, kan begitu ya? Ya, kalau dalam bahasa-bahasa orang awam atau bahasa-bahasa orang tidak terpelajar ya bisa dikatakan demikian. Berarti makanya kalau bicara sama saya, kita harus kalau bicara sama saya, Bang, kita harus setuju dulu tentang satu definisi. Ketika definisi Anda terhadap satu kata tidak sama dengan definisi saya, kita debat kusir nanti jadinya. Iya, oke. Maksudmu apa nih? Kenapa kau tidak mau menjawab itu? Agama itu di Indonesia ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Baik, kalau Anda berbicara seperti itu, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Nah, kalau kita bicara dalam pengertian yang sebenarnya, kau kan sudah menjawab itu. Saya tanya, bisakah satu orang memiliki dua agama? Bisakah satu orang memiliki dua agama? Kalau secara hukum atau secara hukum formal tidak bisa. Iya, oke. Kita sepakat ya? Sepakat? Oke. Kamu belajar agama Islam untuk apa? Saya belajar agama Islam untuk mengetahui apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Setelah saya dapati, ternyata isi Al-Quran bertolak belakang dengan apa yang Anda yakini. Makanya Anda tidak mengakui kalau Muhammad itu ilah, kan? Karena Anda nggak percaya Quran sebenarnya. Anda itu lebih percaya omongan orang terhadap Quran. Bang, kalau kamu meyakini Islam, berarti kamu sudah Islam. Kalau saya tidak meyakini Islam. Yang bilang saya meyakini Islam siapa? Loh,
saya belum selesai bicara, sayang. Kok sayang-sayang? Jangan sayang. Ini ada-ada aja. Gini ya Pak ya, dengar Pak, gini. Enggak. Gini bro ya, gini ya. Tadi Anda mengatakan, sebentar gini, biar kita nggak usah lari ke tema gini. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-45 tadi, mereka menjadi, sebentar biar kita kembali ke tema. Jangan lari, saya pengen kita fokus dulu. Bang, kita fokus dulu Bang ya. Biar kita nggak lari kemana-mana. Fokus tadi mengenai apakah Muhammad itu ilah, apakah Muhammad itu kedudukannya itu ilah dalam agama Islam. Mencuci piring, kamu juga mau mencuci pakaian? Loh, justru Anda yang lari-lari nih, gimana? Kita fokus dulu Bang, tadi belum selesai loh. Bahasan kita sejak awal apa? Bisakah kita beragama dua? Loh, ini Anda kok lari kemana-mana sih? Gini loh, yang saya tanyakan kepada Anda, Bang. Tadi kita membahas tentang Pak Reza, di mana Pak Reza mengakui bahwasanya Muhammad itu ilahnya, Muhammad itu Tuhannya. Lalu Anda merasa aneh. Kenapa Anda merasa aneh? Karena Anda orang awam yang nggak tahu apa-apa. Kan gitu. Dia tidak awam. Loh, Pak Reza ini walaupun dia awam, tapi dia ngerti dengan apa yang saya maksudkan. Anda sebenarnya ngerti, tapi Anda pura-pura nggak ngerti. Oh, tidak Bang. Saya tidak. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang menjadi ilah? Siapa yang menjadi ilah orang-orang yang dalam Al-Jasiyah 23 itu? Siapa yang menjadi ilah? Tidak ada ilah disebutkan di sini, bro. Ya, itu bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Arabnya itu ilahahu. Loh, ilah berbeda, Bang. Dalam konsep ini, dia berbicara Tuhan, Bang. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya, Bang. Iya, berarti yang jadi Tuhan mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kenapa disebut hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya? Karena dia mengikutinya. Karena dia mengikuti. Mereka takluk kepada hawa nafsunya. Mereka patuh kepada hawa nafsunya, betul? Iya, menuruti, iya. Nah, sekarang Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Saya melakukan. Makanya Muhammad itu ilah bagi Anda, itu dia itu ilah atau Tuhan. Bodoh. Kok bodoh? Gimana? Pak Reza, silakan Pak Reza. Silakan, saya serahkan kembali kepada Pak Reza. Tadi kan saya cuma selingan aja. Silakan kalian kembali diskusi. Oke, thank you. Berarti kamu tidak tahu, bro. Kamu tidak boleh ajar Islam orang lain kali, nah. Kamu tidak boleh. Pak Reza, silakan Pak Reza. Saya berikan Anda kesempatan. Silakan dibuka mikrofon Pak Reza. Ada tambahan, Reza? Kamu masih mau percaya Kristen, Reza? Kamu percaya ustadzmu atau percaya Kristen, bro? Oke, Bang ya. Terima kasih ya, Bang ya. Saya tanggapi ya. Ya. Kalau agamamu Islam, kau belajar sama orang Islam. Oke, betul. Saya belajar sama orang Islam, Bang. Begini ya. Jangan belajar sama orang Kristen. Iya, betul. Tapi pertanyaan saya sama Abang ya. Jawab dengan jujur ya, Bang ya. Iya. Adakah peraturan ataupun firman yang mengatakan ilmu itu haram dan halal? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Sekarang begini, kau bertanya, adakah ilmu yang halal atau haram? Itu ya pertanyaannya? Iya, betul, Bang. Ilmu, Bang, pasti ada yang halal, ada yang haram, Bang. Oke, kenapa, Bang? Coba sampaikan, Bang. Biar saya tahu juga, Bang. Sama dengan makanan loh ya. Ada yang baik, ada yang haram. Ilmu pun juga begitu, Bang. Ilmu mencuri itu, Bang. Kau mau belajar mencuri dan kau lakukan, untuk apa kau belajar? Oke. Pertanyaan saya sekarang, untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, Reza? Iya, kamu jawablah. Untuk apa orang tuamu menyekolahkan kamu, bro? Oke, Bang. Terima kasih ya. Jadi begini ya, Bang ya. Arti daripada perkataan saya itu tadi. Bukan, saya tanya kau. Ya. Kenapa orang tuamu menyekolahkan kamu? Kan kita bicara ilmu. Kamu pancing saya dengan ilmu. Saya tanya baik, ilmu. Ini juga sebenarnya tidak tepat ya. Saya mohon maaf saya potong sedikit. Sebenarnya nggak ada ilmu itu haram, nggak ada ilmu yang haram. Dia menjadi haram ketika dia dieksekusi dan merugikan orang lain. Contoh begini, misalnya Anda seorang sedikit biar saya selesaikan ya. Saya katakan tidak ada ilmu itu yang haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan ilmu itu dan ilmu itu merugikan atau melanggar hukum. Contoh ya, gini. Anda misalnya seorang penyidik.
Misalnya Anda seorang penyidik, ya. Baik. Anda menangkap seseorang. Gimana caramu mencuri ini? Ya, Anda diajari ilmunya mencuri, tapi ilmu mencurinya itu hanyalah sekedar ilmu supaya tahu bagaimana cara dia melakukan pencurian itu. Tapi tidak dieksekusi. Selama itu tidak dieksekusi dan merugikan orang lain, ilmu tetap ilmu. Itu sebuah pengetahuan. Mana ada pengetahuan itu haram? Gak ada pengetahuan haram. Jadi pemahaman bagaimana Anda seorang pengajar seperti ini sangat miris sekali. Lanjut lagi. Oke. Lanjut. Sebentar, saya mau bicara dengan kamu. Kamu bicara tentang penyidik. Oke? Penyidik mempelajari ilmu pencuri karena untuk menyidik. Betul, makanya gak haram. Makanya itu tidak haram. Iya, karena dia punya tujuan. Iya, makanya tadi saya bilang ilmu itu tidak ada yang haram, pengetahuan itu tidak ada yang haram. Yang haram itu ketika pengetahuan itu dieksekusi atau digunakan dalam rangka untuk merugikan orang lain. Misalnya ilmu hacker. Saya ngerti cara ngehack, tapi nggak saya gunakan. Misalnya seperti itu. Kan gitu. Oke, terus sekarang begini, untuk apa kau belajar kalau bukan untuk kau gunakan? Untuk apa saya belajar kalau untuk saya gunakan? Supaya saya tahu bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara menangkal, dan lain sebagainya. Oke, kalau penyidik belajar tentang bagaimana mencuri, itu benar. Tapi kalau bukan penyidik mau belajar bagaimana tentang mencuri, bahaya, Bang. Bisa Bang, untuk mengantisipasi. Loh, Bang, itu Bang gini ya Bang ya, dengarkan Bang. Kita scroll TikTok ini kita lihat, si Fulan mencuri di depan Indomaret. Caranya begini, dia pakai kunci letter T, bla 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 bla. Apakah untuk kita contoh? Tidak Bang, untuk kita antisipasi. Bahwasanya kalau besok kita ke Indomaret, lihat motor kita, perhatikan kunci stangnya, tutup lubang. Itu Bang, dipelajari supaya kita berantisipasi. Contoh lagi kejadian. Ya kan banyak Bang, ilmu itu tidak haram. Yang haram itu ketika Anda gunakan dalam atau menyalahgunakan ilmu itu. Gimana? Masa ada ilmu yang haram gimana Bang nih? Aduh. Ya silakan lanjut lagi sama Pak Reja. Oke. Bagaimana nih seorang pengajar Islam ini? Pantas kayak gini, dorong gurunya seperti ini coba. Gimana Pak Reja nggak milih saya sebagai gurunya? Silakan. Berdasarkan itu tadi Bang, makanya saya itu kan kembali kepada semula tadi, kenapa Abang belajar kepada bukan sama Ustadz, kok belajar kepada Edis TV lah salah satu contohnya, itu kata Abang tadi kan. Dan setelah itu saya jawab. Nah di sini tadi saya bertanya kepada Abang, kalau menurut saya Bang, menurut paham saya ilmu itu tidak ada yang haram. Kalau menurut saya Bang ya. Kalau seperti itu tadi ceritanya Deresa, memang tidak haram. Yang saya maksud di sini haram, ketika Resa belajar misalnya ilmu ini untuk kau gunakan, itu menjadi haram. Ya, untuk kau gunakan di yang sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengantisipasi, atau tadi seorang penyidik yang ingin mengetahui bagaimana mencuri, itu benar. Oke, tapi sekarang posisinya begini, kau belajar Kristen untuk apa? Oke Bang, saya jawab ya. Sama dengan host kita nih, dia belajar Islam untuk apa? Jangan sampai sayang, ilmumu, ya kan, kau pakai untuk ngejek orang Islam. Itu berdosa loh. Iya, pas. Nah, tapi begini ya Bang ya. Makanya sama saya, kalau saya belajar tentang Kristen, hanya untuk mengejek teman-teman Kristen, tidak ada gunanya ini hati Bang. Dikotori ini hati Bang, jangan Bang, berhenti Bang. Berhenti Bang, hidup di dunia ini sementara Bang. Iya, dua-duanya kamu Resa dengan host. Saya peringatkan, jangan. Kalau kita belajar untuk yang bermanfaat. Oke? Tadi penyidik belajar karena dia untuk memanfaatkan di posisinya. Kamu juga tadi belajar melihat yang pencuri misalnya di Indomaret untuk mengantisipasi. Itu benar. Tapi kalau belajar untuk memakai, mengejek nantinya, itu jangan sayang. Baik, ya baik. Saya klarifikasi ya. Ada gini, apakah dari tadi ini kita mengejek atau menyampaikan kebenaran? Bedakan antara mengejek dengan menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah menyebutkan itu. Saya berkata itu sayang, jangan sampai. Saya hanya menasehati sesama teman. Kebetulan saya bersyukur sekali. Saya bersyukur
Pak Host, Pak Reza, kita bisa ketemu di sini. Saya sempat berbicara dengan Anda. Alhamdulillah. Puji Tuhan saya bisa bicara dengan Anda. Setidaknya Anda bisa memikirkan, kita sama-sama berpikir. Saya dapat masukan dari Anda, terima kasih. Ya, sama-sama manusia, kita memang harus saling mengingatkan. Iya, ini nampaknya Anda ini sudah lompat pagar ini. Kan gini, bidang Anda seorang pengajar. Tetapi Anda tidak mengerti materi dasar yang Anda sedang ajarkan kepada murid-murid. Kalau benar Anda mengklaim sebagai seorang pengajar, Anda betul-betul seperti klaim Anda seorang pengajar. Gini loh, tadi pertanyaan dasarnya, enggak, Anda jadi menyimpang kemana-mana ini. Bahasan kita malah masalah ketoleransi. Kita enggak lagi bahas itu gitu loh. Kita lagi membahas mengenai apakah benar bahwasanya Islam itu menuhankan, menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Nah, Pak Reza sudah mengakui dia Muslim. Dia akui bahwa Muhammad itu ilah, Tuhan bagi dia. Mungkin hilaf, Pak Reza, istighfar adindaku. Loh, kok istighfar? Coba Pak Reza nyatakan sekali lagi, Pak Reza. Gini, Pak Reza diam sebentar, Pak Reza. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Bismillah, sayang. Jangan, sayang. Jangan berbuat syirik. Jangan. Pesan saya. Alhamdulillah. Saya lihat kamu. Jujur, hatiku mau menangis, Reza. Kalau kau sudah Islam, kau jangan kotori, sayang, hatimu. Saya tidak mengatakan agama lain salah. Tapi jangan. Apa yang menjadi kebenaran sudah kebenaran. Teman-teman Kristen juga, satu Tuhan benar. Dia tidak salah. Islam. Oke, sebentar. Ini saya klarifikasi dulu. Anda Muslim tapi Anda mengatakan bahwa Kristen itu benar. Iya. Wah, ini udah Islam progresif ini. Ini udah agama gado-gado ini kayak gini. Loh, Bang, agama ini selama kita taat kepada Tuhan kita, Bang, yang sebenarnya. Tuhan kita aja beda kok. Loh, Bang, tidak mungkin beda Tuhan kita, Bang. Yang Bang, ada maksud pasti Tuhan. Oke, baik gini. Tidak mungkin Tuhan saya, oke gini Bang. Tidak mungkin kita bisa ada sama-sama manusia, Bang, kalau tidak. Bang, oke, Tuhan kita, ini bukti bahwa Tuhan kita beda, Bang. Gini, Bang, ini bukti bahwa Tuhan kita beda. Tuhan saya tidak pernah mengajari manusia pergi ke Arab menciumi batu ke sana. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, betul nggak Tuhan Anda mengajari Anda pergi ke Arab menciumi batu? Kita tidak membahas itu. Ya. Ini bagaimana? Ini Anda Anda biasa ngajar biologi, lari ngajar agama, makanya saya bilang Anda ini lompat pagar. Anda berdosa, Bang. Berdosa kalau mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku beda. Sama. Beda, Bang. Kalau beda, Bang, tidak mungkin kita bertemu di sini, Bang. Loh, ini nggak nyambung, Bang. Kita bertemu di sini itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda dan Tuhan saya sama. Ini logika macam, aduh, bagaimana ini? Saya khawatir masa depan generasi adik-adik kita jadi parah ini kalau gurunya seperti Anda ini. Enggak, gini. Anda diciptakan nggak, Bang? Bang, nggak usah lari kemana-mana, fokus dulu satu tema. Tadi Anda mengatakan Tuhan kita sama, saya bilang tidak sama. Bahkan Anda mengatakan Anda Muslim, tapi Anda bilang Kristen itu agama yang benar, betul? Agama yang benar juga, Bang. Nah, agama yang benar juga. Berarti dalam sudut pandang Anda, Islam agama yang benar, Kristen agama yang benar. Dua-dua agama ini benar. Bang, ad-dinu nasiha, Bang. Agama itu nasihat, Bang. Iya, berarti dua agama itu benar. Iya. Oke, kalau benar, pagi ini saya Kristen, nanti sore saya Muslim. Loh, jangan lulu, Bang, kan dua-duanya benar. Mana ini? Sulit ini kalau udah kayak begini nih, aduh. Ini yang namanya pengajar ini, gimana? Sama ya, kita bicara Injil, Bang, ya. Dengan kita bicara Al-Quran, ya. Namanya berbeda, tapi sama-sama kitab suci, Bang. Oke, ketika Anda katakan Injil itu Anda merujuk kemana? Saya merujuk kepada Al-Quran, Bang. Saya merujuk kepada rukun iman, Bang. Rukun iman kita, Bang, ada yang namanya iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau apakah Anda beriman kepada Injil? Beriman, Bang. Mana Injil yang Anda imani? Injilmu saya imani, Bang. Iya, di mana ini? Injil yang saya pegang.
Oke, Injil yang saya pegang ada iman nih. Silahkan dibaca. Apapun di situ saya akui. Silahkan dibaca. Baik, gini bang. Ya. Baik begini. Silahkan. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan di situ pahala atau reward atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok yang sebaya. Kenapa montok sebaya, Bang? Tidak coba ada. Dibaca dulu, dibaca. Enggak dibaca dulu. Masalahnya Anda nggak ngerti Quran gitu loh, Bang. Tidak ada. Coba surat An-Naba ayat yang ke-33 coba dibaca. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada montok gitu? Bang, silakan dibuka An-Naba 33. Adakah agama yang mengajarkan itu, Bang? Bang, makanya kenapa Anda masih Islam? Ya karena ini. Karena Anda nggak pernah baca Quran itu loh, makanya Anda masih Islam. Kalau Anda sering-sering baca Quran, besok Anda udah nggak Islam lagi. Gini, Bang. Aku tidak mungkin, Bang, menjadi Islam hari ini, Bang. Kalau bukan dari Al-Quran saya belajar, Bang. Oke, coba silakan dibuka dulu An-Naba 33. Kenapa kau yang mau mengajari saya, Bang? Kamu Kristen, Bang. Bang. Tadi Abang bilang Tuhan kita sama. Injil yang saya katakan Anda bilang Anda imani kan? Nah, di dalam Injil ada perkataan begini. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Dia mengejek kebangkitan itu dengan kalimat seperti ini. Ada seseorang punya istri, tapi matilah suaminya, nggak ada anaknya. Dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Terus seperti itu sampai 7 kali. Semua mati dan perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Karena 7-7-nya sudah beristrikan dia. Lalu kata Yesus, kamu sesat katanya. Kamu tidak mengerti kuasa Tuhan. Karena pada waktu hari kebangkitan, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Itu menurut ajaran Yesus dalam Injil. Yang Anda klaim Anda imani. Tapi di dalam Quran, pahala bagi orang-orang yang bertakwa di hari kehidupan yang akan datang adalah sungai-sungai yang mengalir, taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, yang berisi komer, sungai-sungai komer, dan gadis-gadis montok yang berpayudara montok di situ. Buka dulu, cek dulu. Bang, cek dulu. Makanya Anda suruh cek. An-Naba berapa yang bilang begitu, Bang? An-Naba ayat 33. An-Naba 33, sebentar, Bang, saya bukakan, Bang. Subhanallah. Maha suci Allah, Bang. Tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin. Anda berkata tidak mungkin. Nanti ketika ada tertulis itu bagaimana? Iya, oke. Kita baca ya. Kita baca dari atas loh ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan atau surga. Orang-orang yang bertakwa, Bang. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu kebun-kebun buah anggur, gadis-gadis Molek yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Stop. Gadis-gadis Molek. Itu terjemahannya dipelintir, Bang. Itu dalam bahasa Arabnya dikatakan wakaiba atroban. Tahu nggak Anda artinya wakaiba atroban? Lah, itulah artinya, Bang. Oke, coba dibaca tafsirnya, Bang. Coba dibaca tafsirnya. Iya, coba dibaca tafsirnya. Apa anggapan Anda di sini, Bang? Bagaimana pemahamanmu di sini, Bang? Oke, kalau gitu coba cek terjemahan lain, coba. Oke, katakanlah kau bilang gadis-gadis yang montok misalnya. Jangan katakan, memang itu ada terjemahan yang mengatakan gadis-gadis montok yang sebaya, ada. Gadis-gadis yang berpayudara montok ada itu. Bang, gadis-gadis Molek yang sebaya. Nah, terus kalau misalnya ini tertulis, apa hubungannya, Bang? Kenapa aku mau marah? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, untuk apa gadis-gadis yang berpayudara montok itu? Untuk apa? Iya. Loh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran saya harus imani, Bang. Iya, pertanyaan saya untuk apa itu? Kenapa harus disebut gadis-gadis yang berpayudara montok untuk apa? Allah yang lebih tahu, Bang. Untuk apa, Anda ini nggak konsisten dengan ucapan Anda loh. Berat kita kayak gini diskusi. Bang, pernah nggak Abang membaca surah Al-Baqarah, Bang, ayat 26? Ya? Apa isinya? Di situ Allah memberi perumpamaan tentang seekor nyamuk, Bang.
Orang-orang yang beriman itu tidak ada masalah, Bang. Tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Loh, ini gimana sih? Sekarang tadi barusan Anda menolak bahwasanya pahala atau hadiah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis tadi. Sekarang Anda sudah mengimani? Iya. Tadi barusan Anda tidak mungkin, karena Anda barusan tadi mengatakan tidak mungkin. Sekarang Anda bilang iya. Apa urusannya, Bang? Apa urusannya? Kok apa urusannya? Ini sudah termasuk inkonsistensi. Gimana Anda ini? Aduh. Begini, kenapa? Sulit itu kalau kayak begini nih caranya. Ini susahnya. Susahnya itu, Bang, pemahaman kita antara Islam dan Kristen. Saya itu Islam, Bang. Islam itu Allah yang memberi hidayah, Bang. Berat ini. Ini kayaknya tukang ngajar ini politik langsung ngomongin agama, ini susah ini teman-teman. Bukan bidangmu loh, Pak. Kamu yang bukan bidangmu, sayang. Mau ngajarin kita. Berat ini. Berat ini saudara, ini berat ini. Berat. Oke, Pak Reza, silakan tanggapannya Pak Reza. Oke Bang, jadi untuk abang keluarga saya rasa sudah paham ya atas pendirian saya tadi kan Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya melihat dari mukamu saya sudah paham, sayang. Iya Bang. Ya, saya yakin kamu bukan orang yang kamu orang yang masih bingung aja. Kita sama-sama bingung mungkin ya. Kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Termasuk host. Terima kasih, semoga maksudnya kita ini semua dapat petunjuk terus ya. Semoga kita mendapat kebaikan terus, ya kan? Di dunia kita dapat kebaikan itu kita sudah bersyukur Bang. Ya, besok-besok kita tidak celaka-celaka Bang, kita bersyukur Bang. Semoga itu yang kita dapatkan sama-sama Bang Host, Bang Reza juga. Tidak ada yang lain kok, tidak perlu kita mempermasalahkan yang lain, tidak perlu kita memakai untuk mengejek. Itu tadi saya bilang. Dari tadi nggak ada loh kita mengejek di sini. Ini abang ini salah paham. Ini forum diskusi Bang, bukan mengejek. Untuk apa kau bicara tentang montok-montok sayang? Loh, karena tertulis di situ Bang. Tertulis di situ bahwasanya pahala bagi orang-orang yang beriman itu gadis-gadis montok. Iya. Nah terus apa hubungannya? Loh, Anda mengatakan tidak ada, ternyata ada. Gimana? Kan bukan gadis-gadis montok tulisannya. Gadis-gadis montok. Sebentar saya ini ya. Halo? Oke. Kalau sebentar. Saya tunjukkan di layar sebentar. Karena saya hapus ini. Kebagian saya hapus galeri saya, teman-teman. Gak usah Bang. Gak apa-apa. Enggak, memang tertulis ada tulisannya. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Bahwa tertulis di sini gadis-gadis montok yang sebaya. Kita di sini bukan asal-asal ngomong. Saya belajar Quran itu 13 tahun, Bang. Jadi kita nggak sembarangan ngomong-ngomong, itu nggak ada dasarnya. Gitu loh. Kalau misalnya itu memang gadis montok misalnya. Kita mau ngapain, Bang? Pak, tadi Anda bilang mustahil. Allah bilang begitu. Gimana sih? Iya kan gadis. Tadi Anda bilang mustahil loh. Iya, gadis-gadis montok yang kau bilang kan? Iya, tadi Anda kan mengatakan mustahil, betul? Iya, kan tidak ada gadis montok tulisannya. Loh, kok nggak ada? Ini sebentar saya lagi ini, nih, sebentar. Saya download dulu, masukkan galeri saya, kemudian saya masukkan di sini sebentar. Nah, coba saya perbesar di sini ya. Saya perbesar. Tuh, wakaiba atroba. Tuh. Iya. Gadis-gadis molek yang sebaya. Ini terjemahannya, ada yang gadis-gadis molek, ada yang gadis-gadis montok. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat di tafsirnya ini ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok. Berpayudara montok. Tafsirnya, Bang. Berarti bodoh ini yang bikin tafsir ini. Wallahu alam. Waduh.
Berat ini saudara, ini berat saudara. Sama Bang. Kalau saya kira-kira Bang, menafsirkan kamu bodoh, kamu marah nggak? Kalau Anda tidak berkompeten untuk menafsirkan saya, tapi ini yang menafsirkan ini para ulama. Ulama dari mana Bang? Enggak, gini Bang. Gini Bang. Gini. Kalau tujuan kita untuk menertawakan Bang, kitab suci, tidak ada gunanya Bang. Kita yang akan celaka Bang. Sama Bang, kalau saya menertawakan Injil Bang, saya bakal dimarahi oleh Allah. Untuk apa kita menertawakan Bang? Baik, nanti saya putarkan kepada Anda langsung ya, biar enak kita. Karena kalau Anda mengatakan seperti itu, kita sulit ini. Ini biar langsung ini loh ya. Maksudnya gini, untuk apa kita menertawakan? Kita nggak menertawakan, Bang. Anda katakan bahwa saya bohong gitu loh. Bahwa tidak ada Allah bilang begitu. Emang bohong. Gimana sih? Emang bohong kok. Tafsir kok. Kamu cuma bicara tafsir. Sementara penafsiran itu kan bisa saja orang tafsirnya salah. Nah, kalaupun misalnya ada yang tafsir seperti itu, apa hubungannya sama kita? Mau pusing apa kita? Imani aja. Saya akan putarkan ya. Gak usah Bang. Gak usah. Itu akan menambah kau punya kegalauan nanti Bang. Nanti kau galau Bang. Kamu nanti cemburu Bang. Kenapa saya di kitabku tidak ada disediakan orang-orang montok? Loh, gimana sih? Nanti malah bahaya Bang. Nanti kau cemburu Bang. Udah Bang. Atau nanti malah kau pakai ngejek Bang. Jangan. Udahlah. Oke. Semua orang mendapatkan surga sebagai tempat tinggal kelak. Di sana ada banyak kenikmatan, dari makanan sampai minuman. Bahkan tahukah Anda kalau ada pasar di surga? Bentar ya, sabar ya. Sabar. Sudah Bang. Gak usah Bang, gak ada gunanya juga buat saya itu Bang. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Itu manusia Bang. Yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Astagfirullah. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Astagfirullah. Sudah Bang, itu kalau itu yang kamu perdengarkan Bang salah Bang. Masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Sudah, bagaimana Bang. dengan wanita? Apakah dapat saya kecilkan belum saya di sini Bang. Saya nggak dengar Bang. Wanita cuma keputar, Bang. yang terlintas di pikirannya ingin itu oknum. Itu oknum Bang yang bicara Bang. Oknum itu Bang. Loh, kok oknum itu Ustadz itu Abdul Somad, Ustadz Zulkifli itu gimana? oknum Bang. Ya makanya orang punya penafsiran itu beda-beda Bang. Beda-beda Bang. Jadi misalnya ya, kalau misalnya ada orang Kristen yang berbahasa berbeda dengan kamu, lalu saya pegang itu, apa kau terima? Baik, saya jawab ya. Tergantung Bang. Ya. Apakah dia itu cuman dia sendiri yang aneh nyeleneh kayak begitu, atau memang itu paham yang sebenarnya kan gitu? Atau ya sama kan? Iya masalahnya justru abang yang nyeleneh, abang sendiri yang Somad. Kalau Somad yang bicara begitu Bang, saya tidak serak Bang. Ngapain mau serak sama Somad Bang? Berarti Abdul Somad bukan ulama ini? Bukan ulama bagi saya Bang. Buset. Bagi saya Bang. Kalau dia bicara seperti itu Bang. Pak Narila. Oke, bicara sama untuk Nusantara. Ini mantan muslimah ini. Dulu guru ngaji nih. Ya ngapain Bang? Ini si bukti. Silakan untuk Nusantara. Silakan Bu. Saya walaupun saya dulu juga percaya bahwa kita nanti di surga itu akan ngesek Bang. Jadi ketika saya ingin ngesek ya di dunia ini, tapi karena kita merasa bahwa nanti udah kita harus ikut kata
kiai, kata guru kita, kata Islam bahwa kita harus jadi orang baik. Nanti kita bisa ngesek dengan sepuas-puasnya di surga. Itu sudah ada, seperti itu sudah ada dari kita kecil. Memang ada pemahaman seperti itu. Saya bukan pemuja si Wasu Somad loh ya. Saya enggak banget. Dia itu benar-benar Wahabi. Saya enggak banget. Saya bukan Islam yang seperti itu. Saya Islam polos. Saya juga tidak mau seperti itu, Mbak. Memang surga yang ada di Islam itu memang ngesek, memang seperti itu. Kok sampai enggak bisa menerima? Ini Mas Ed di sini bisa menerangkan betapa ternyata di dalam kitab itu begitu mengerikan. Saya hanya sebagian ya. Saya hanya sebagian mengerti kitab itu dari tahun 2016 itu. Saya baca terjemahannya mulai dari 2016 ya. Sampai tahun 2019 saya baru tahu isi kitab Al-Qur'an ternyata sangat ngeri, sangat mengajak untuk perpecahan, membenci orang lain. Bukan itu yang saya inginkan saya jadi Islam itu, ya. Sekarang semakin banyak radikalis yang hanya untuk mengajak jadi Islam. Itu enggak guna sama sekali. Ya. Coba sebentar untuk Nusantara sedikit menunjukkan ternyata kitab di Al-Qur'an itu ternyata sangat enggak sesuai. Suara saya kedengeran? Kedengaran. Oke, coba ya ini dengarkan ya. Ini Ustadz. Ya, kedengaran. Ini namanya Ustadz Syam. Sebentar. Ini namanya Ustadz Syam. Ya, dia ngomong ini dalam sebuah acara. Saya turun, Bang. Kalau untuk berbicara begitu ya, saya tidak mau ngejek-ngejek orang, Bang. Sudah, Bang. Enggak, ini kita enggak ngejek orang. Ini Ustadz Syam dalam satu acara resmi. Jangan yang begitu, Bang. Enggak, ini dalam satu acara resmi. Kita diskusi. Sebentar untuk Nusantara. Jangan menampilkan orang, Bang. Bukan gini, enggak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa apa yang dikatakan ini benar atau salah. Intinya gini, bahwa ada seorang ustadz di acara di sebuah TV, ya, dia ngomong begini. Dan coba dengerin ya nih. Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh itu Ustadz itu yang ngomong itu. Di acara sebuah stasiun TV. Kok Anda masih mengatakan, oh itu bukan gimana? Anda lebih tahu apa soal ajaran Islam daripada dia? Begini, Bang. Oke, ya teman-teman. Terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan video ini ya guys ya. Oke guys, terima kasih. Ya begitulah kawan-kawan ya. Jadi kalau kita berdebat dengan kaum sebelah itu harus sabar ya. Tidak boleh terpancing emosi ya kawan-kawan ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Edis TV yang luar biasa ketika dia berdebat, ketika lawan bicaranya sudah memancing emosi dia mencoba terus-menerus untuk tidak terpancing emosinya. Itu mantap jiwa guys ya. Oke guys, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Pak Haji, Shalom, terima kasih. Syaku, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di tayangan live Bang Joel. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua kawan-kawan ya. Terima kasih ya kawan-kawan sudah like ya. Jangan lupa like video ini guys ya, supaya video ini mantap jiwa guys ya. Terima kasih teman-teman. Jadi Bang Joel harus undur diri dulu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.